Gimana ya rasanya kalau rumus bisa divisualisasikan? Apa ya jadinya kalau grafik matematika punya bentuk 3 dimensi? Bagaimana jika grafik matematika diputar dan dilihat dari segala sisi? Dan semuanya divisualisasikan di 3 dimensi. Hai semuanya, aku Adel. Aku Ika, kita dari Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Dan kita kali ini akan ngajakin teman-teman buat kenalan sama aplikasi yang berguna banget buat mahasiswa matematika, yaitu Maple. Kita bakal pakai Maple ini buat menggambarkan bentuk fungsi dalam 3 dimensi. Dan fun fact-nya, kita juga bisa loh melihat peta kontur dari fungsi tersebut di aplikasi Maple ini. Ini serius membantu banget kita sebagai mahasiswa untuk memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Nah, di video kali ini kita akan menggambar dua grafik dengan dua fungsi yang berbeda. Yang satu fungsi polinomial Dan yang satu fungsi rasional. dan dua-duanya menggunakan Maple. Udah siap semuanya? Yuk, gas! Maple adalah salah satu software matematika simbolik dan numerik yang bisa buat ngitung aljabar, turunan, integral, bahkan sampai grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk grafik 3 dimensi, kita bisa langsung masukin fungsinya. Nah, di sini kita mulai dengan fungsi polinomial 2 variabel. Kita mengambil contoh, yaitu fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Nah, fungsi tersebut kalau disederhanakan bisa menjadi x plus y kuadrat. Karena kita menggunakan aplikasi Maple dan ternyata di aplikasi Maple ini kita butuh sintak untuk menggambar. Tapi tenang aja, kita udah cari tahu bagaimana kode yang digunakan. Nah, kode yang digunakan untuk menggambar 3 dimensi ini yaitu plot 3D dalam kurung fungsi. Nah, karena kita tadi menggunakan fungsi x plus y kuadrat, maka sintaknya akan menjadi plot 3D dalam kurung x plus y kuadrat. Lalu enter! Nah, bisa kita langsung lihat ya teman-teman, ternyata grafiknya simetris banget terhadap garis x plus y sama dengan 0. Kelihatan jelas kan bentuk paraboliknya itu seperti mangkuk miring yang elegan. Lebih tepatnya parabolit eliptik miring dengan titik minimum tepat di pusat grafik. Karena ini adalah fungsi kuadrat, maka nilainya selalu positif. Nah, kita lihat sekarang warnanya. Warna coklat atau merah di bagian bawah akan menjadi hijau dan ungu di bagian atas. Itu menunjukkan nilai Z yang semakin besar saat bergerak menjauhi garis X plus Y sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita beralih ke peta kontur. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih peta kontur itu apa? Jadi, peta kontur itu tampilan 2 dimensi dari grafik 3 dimensi. Kayak peta ketinggian, garis-garisnya menunjukkan level nilai fungsi yang sama. Semakin rapat garisnya, semakin curam perubahan nilainya. Biasanya, peta kontur itu berwarna loh, tapi nggak semua. Oke, langsung saja kita coba masukkan fungsi fx, y sama dengan x plus y kuadrat. Seperti yang sebelumnya, kita juga tentunya memerlukan sintak untuk menggambarkan peta kontur dalam aplikasi Maple ini. Dan tentunya kita juga udah menemukan dong gimana sintaknya. Untuk menggambar peta kontur ini, kita menggunakan format matmod 2 dimensi dengan kodenya yaitu width, buka kurung, plots, tutup kurung, titik 2, lalu enter, lalu kontur plot, buka kurung lagi, fungsi, tutup kurung, koma, batas nilai X sama dengan bla 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 sampai bla bla bla, lalu koma, batas nilai Y, bla 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 sampai bla bla bla, koma, kontur sama dengan interval, lalu tutup kurung, dan titik koma. Lalu jangan lupa di enter. Pastikan perintahnya nggak ada yang typo ya. Nah, dapat dilihat di peta kontur kita ini, itu berwarna kan? Warna-warna ini biasanya digunakan untuk memperjelas perubahan nilai. Kalau kita melihat dari peta kontur ini, ada 2 warna, yaitu warna biru dan warna merah. Biasanya, nilai yang terendah itu warna biru, lalu yang tertinggi ke warna merah.
Kalau dilihat dari peta kontur ini, garis-garis lurus yang miring itu menunjukkan bahwa nilai X plus Y tetap di setiap garis. Dan jarak antar garis kontur itu semakin rapat ketika mendekati sisi kanan atas dan sisi kiri bawah. Itu mencerminkan pertumbuhan kuadrat dari fungsi tersebut. Artinya, nilai Z meningkat lebih cepat ketika X plus Y makin besar, positif atau negatif. Oke, next. Sekarang kita masuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi rasional. Di sini kita memakai fungsi f(x, y) sama dengan x plus y per x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Fungsi rasional ini unik karena pembilangnya linear, tetapi penyebutnya kuadrat. Lalu hasilnya gimana ya? Oke, kita langsung saja ke mapelnya. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menggunakan sintak untuk menggambarkan bagaimana sih bentuk 3 dimensi dari fungsi ini. Kodenya juga sama, yaitu kita pakai plot 3D, buka kurung, fungsi kita tadi memakai fungsi x, x plus y per x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Nah, di sini kan ada per gitu ya, ada pecahan gitu ya. Caranya, kita pakai garis miring. Jadi, menulisnya x plus y garis miring x kuadrat plus y kuadrat plus 1. Lalu di enter. Kita lihat ya, bentuk grafiknya tidak simetris ya teman-teman. Ada lembah dan juga ada bukit. Seperti terpeluntir karena pengaruh pembagi. Pembaginya tadi apa? Iya, betul, fungsi kuadrat. Dan fungsi kuadrat itu grafiknya bagaimana? Betul, parabola. Jadi, jika direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi, nantinya dia akan menjadi seperti ini. Nah, bisa kita analisis dari gambar ini. Yang pertama, kita lihat dulu di lembah yang bawah ya, teman-teman. Itu merepresentasikan nilai minimum lokal di X, Y sekitar minus 1 sampai 1. Nah, pada gambar ini ditunjukkan dengan warna gelap seperti biru dan juga ungu. Lalu kita lihat yang bukit. Bukit itu merepresentasikan titik maksimum lokal di X, Y sekitar 1,1. Pada gambar ditunjukkan dengan warna terang, kuning, atau putih. Tahu nggak sih, ternyata grafik ini juga memiliki titik pelana loh. Titik pelana yaitu titik yang terlihat sebagai titik transisi antara lembah dan bukit. Lokasinya berada di X, Y sama dengan 0,0. Pada gambar ditunjukkan dengan gradasi warna di antara keduanya. Sama seperti fungsi polinom, kita juga akan menggambar peta kontur dari fungsi rasional juga. Nah, caranya gimana? Sama aja seperti tadi, kita tulis kode with dalam kurung plots titik 2, lalu enter, lalu ketik kontur plot, lalu dalam kurung masukkan fungsinya, koma, batas nilai X. Misalkan batas nilai X-nya min 5 sampai 5. Lalu koma, batas nilai Y. Lalu koma, kontursnya. Kalau misalkan tadi kita masukkan batas nilai X dan Y-nya itu min 5 sampai 5, maka kontursnya kita tulis 10. Lalu titik 2, lalu enter. Dapat dilihat dari mapelnya kalau kontur dari fungsi ini ternyata lebih kompleks ya. Polanya nggak melingkar, tapi lebih ke arah bentuk diagonal. Nah, ini menunjukkan betapa sensitifnya fungsi rasional terhadap arah gerak X dan Y. Dilihat dari gambar, terdapat pusat kontur tertutup utama di 2,2, yang merupakan area dengan nilai maksimum lokal, atau ini menunjukkan bukit di titik min 2,2, yang menunjukkan area minimum lokal. Nah, di fungsi ini juga terdapat titik pelana di sekitar 0,0 yang menentukan perubahan nilai dari negatif ke positif. Nah, kalau untuk warnanya gimana? Warna dari putih, biru, merah menunjukkan transisi nilai Z dari negatif, 0, dan positif. Jadi, itu tadi dua fungsi polinomial dan juga rasional yang kita gambarkan pakai maple.
Nah, visual kayak gini itu bikin pemahaman jauh lebih gampang. Apalagi kalau kita lagi belajar topik kontur dan permukaan 3 dimensi. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di sesi 2. Karena di sesi 2 kita bakalan lanjut menganalisis turunan parsial dan juga gradien. Jangan lupa like videonya Dan share ke teman-teman. dan jangan lupa follow IG Matematika UM. Oh ya, bagi kalian yang ingin mendownload Maple, saya sediakan link di deskripsi ya. Bye semuanya. Bye semuanya. Sampai jumpa di sesi 2.